Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi video tentang manajemen bimbingan dan konseling. Sebelum itu, hendaklah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Kurota Aini, NIM 22014181121, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Negeri Semarang. Oke, sebelum kita masuk pada materi pembahasan, adapun sebelum pembahasan pada materi ini yaitu yang pertama, pengertian manajemen bimbingan dan konseling. Yang kedua, tujuan manajemen bimbingan dan konseling. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen bimbingan dan konseling. Yang keempat, aspek-aspek manajemen bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, peran guru dalam manajemen bimbingan dan konseling. Memasuki materi yang pertama, yaitu apa pengertian manajemen bimbingan dan konseling. Seperti yang kita ketahui melalui beberapa video materi yang telah lalu, pengertian manajemen adalah pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Dan dalam bimbingan dan konseling di sekolah, juga butuh manajemen untuk mengatur kelancaran program-program kerja yang telah dirancang dan dilaksanakan. Adapun konseling sendiri meliputi aktivitas administratif seperti pelaporan dan perekaman, perencanaan dan kontrol anggaran, manajemen fasilitas, dan pengaturan sumber daya. Kemudian, menurut pendapat para ahli, seperti Sugiono contohnya, manajemen bimbingan dan konseling adalah kegiatan yang diawali dari perencanaan kegiatan bimbingan dan konseling, pengorganisasian aktivitas dan semua unsur pendukung bimbingan dan konseling, menggerakkan sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling, memotivasi sumber daya manusia agar kegiatan bimbingan dan konseling mencapai tujuan. Dan menurut Gibson, manajemen bimbingan dan konseling adalah aktivitas-aktivitas yang memfasilitasi dan melengkapi fungsi-fungsi keseharian staf. Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen bimbingan dan konseling adalah kegiatan manajemen yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi fungsi bimbingan dan konseling mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi untuk mencapai tujuan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada. Selanjutnya, tujuan manajemen bimbingan dan konseling. Manajemen bimbingan dan konseling bertujuan untuk mengembangkan diri konseli atau peserta didik secara efektif dan efisien. Efektif berarti kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan. Keefektifan dari layanan bimbingan dan konseling adalah melihat dari ketercapaian layanan bimbingan dan konseling ketika konseli mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Sedangkan efisien apabila kesesuaian antara sumber daya dengan pengeluaran atau penggunaan sumber dana yang minimal dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Layanan bimbingan dan konseling dapat dinyatakan efisien ketika mengembangkan diri konseli dapat segera dicapai dengan penggunaan sumber daya yang sedikit. Dan tujuan-tujuan manajemen bimbingan dan konseling ini dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila memenuhi prinsip-prinsip manajemen. Saya kira beberapa prinsip manajemen tersebut telah dipaparkan panjang lebar pada materi video yang telah lalu. Dan di sini saya hanya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip-prinsip tersebut. Prinsip yang pertama yaitu prinsip efisiensi dan efektivitas, di mana fungsi manajemen dilakukan dengan mempertimbangkan sarana-prasarana, keadaan dan kemampuan organisasi agar relevan dengan tujuan yang dicapai. Prinsip yang kedua yaitu prinsip pengelolaan, di mana suatu manajemen dilakukan secara sistematik dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Selanjutnya, prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, di mana seorang konselor atau kepala sekolah bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan manajemen, baik internal maupun eksternal. Prinsip kepemimpinan yang efektif,
di mana seorang konselor atau kepala sekolah harus memiliki sifat yang bijaksana dalam mengambil suatu keputusan dan mampu berhubungan baik dengan semua personel di dalam organisasi. Dan yang prinsip terakhir, prinsip kerjasama, terkait dengan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan tugas-tugas sesuai dengan keahlian masing-masing personil. Sekarang, kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu beberapa aspek manajemen bimbingan dan konseling, yaitu perencanaan program bimbingan dan konseling, kemudian pelaksanaan pengarahan program bimbingan dan konseling, yang ketiga, evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling, dan yang keempat, supervisi kegiatan bimbingan dan konseling. Adapun aspek manajemen bimbingan dan konseling yang pertama yaitu perencanaan program bimbingan dan konseling. Perencanaan program bimbingan dan konseling merupakan seperangkat rancangan suatu kegiatan yang dirancang oleh konselor sekolah. Untuk tercapainya program perencanaan BK yang efektif dan efisien, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu analisis kebutuhan siswa, penentuan tujuan BK, analisis situasi sekolah, penentuan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, penetapan metode pelaksanaan kegiatan, penetapan personel kegiatan, persiapan fasilitas dan biaya kegiatan, dan perkiraan tentang hambatan kegiatan dan antisipasinya. Dalam prinsipnya, program yang sistematis mencakup program bimbingan dan konseling dirancang untuk melayani kebutuhan siswa. Yang kedua, program bimbingan dan konseling merupakan bagian terpadu dari keseluruhan program pendidikan di sekolah. Yang ketiga, tujuan program harus dirumuskan secara jelas dan eksplisit dan menunjang pencapaian keseluruhan tujuan program bimbingan dan konseling. Selanjutnya, pelaksanaan program perlu melibatkan seluruh staf sekolah, dan personil bimbingan dan konseling perlu diidentifikasi dan tugas-tugas serta tanggung jawabnya harus dirumuskan. Kemudian, segala sumber daya perlu ditemukan untuk mencapai tujuan program, dan penyelenggaraan pelaksanaan bimbingan dan konseling membutuhkan dua hal yang esensial, yaitu data pribadi siswa dan bahan informasi. Yang kedelapan, perlu penerapan rancangan sistem yang dalam pengembangan program dan pemecahan masalah pengolahan. Dan yang terakhir, dukungan dan perlibatan masyarakat sekitar harus diusahakan sejauh mungkin demi kelancaran penyelenggaraan program dan tercapainya tujuan. Aspek kedua dari manajemen bimbingan dan konseling yaitu pelaksanaan dan pengarahan. Sekolah sebagai satuan pendidikan perlu merancang program bimbingan dan konseling sebagai integral dari program sekolah secara keseluruhan. Dari aspek ini, terdapat dua program, yaitu program tahunan sebagai program sekolah. Program tahunan ini dijabarkan menurut alokasi waktu setiap semester, bulanan, bahkan mingguan. Oleh karena itu, perlu dibuat dalam satu matrik atau schedule. Dalam program itu dicantumkan substansi kegiatan, jenis layanan menurut alokasi waktu. Kemudian, program kegiatan layanan bagi setiap guru pembimbing sesuai dengan pembagian tugas layanan di sekolah. Setiap guru pembimbing perlu membuat program berupa satuan layanan, bahan satuan kegiatan pendukung, setiap kali akan melakukan pelayanan kepada siswa berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Penyusunan program pada masing-masing bidang, pelayanan, bimbingan, dan konseling hendaknya disesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan atau jenis dan jenjang sekolah. Agar pelaksanaan program kegiatan manajemen bimbingan dan konseling sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka diperlukan pengarahan agar terjadi suatu tata kerja yang diwarnai oleh koordinasi dan komunikasi yang efektif antara staf bimbingan dan konseling. Evaluasi pelaksanaan program merupakan aspek manajemen bimbingan dan konseling selanjutnya. Evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling merupakan upaya menilai efisiensi dan efektivitas manajemen bimbingan dan konseling di sekolah, pada khususnya dan program bimbingan dan konseling yang dikelola oleh staf bimbingan dan konseling pada umumnya. Kemudian, supervisi kegiatan bimbingan dan konseling. Manfaat pokok dari supervisi ini adalah
Untuk mengendalikan personel dari pelaksana bimbingan dan konseling, memantau kemungkinan adanya kendala yang muncul dan dihadapi oleh personil dalam pelaksanaan tugasnya, mencari jalan keluar terhadap hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan program agar tercapainya pelaksanaan dan kelancaran ke arah pencapaian tujuan bimbingan dan konseling di sekolah. Adapun evaluasi sendiri memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Keduanya dapat kita ketahui melalui layar ini. Selain memiliki tujuan, evaluasi juga memiliki beberapa prinsip, yaitu kecermatan dan kerincian, pengukuran yang jelas, kompetensi profesional, kemudian menuntut umpan balik dan tindak lanjut, dan terencana dan berkesinambungan. Selain itu, secara ringkas, manfaat pokok supervisi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mengendalikan personil pelaksanaan bimbingan dan konseling, memantau kemungkinan-kemungkinan kendala yang muncul dan dihadapi oleh personil dalam pelaksanaan tugasnya, dan yang ketiga, mencari jalan keluar terhadap hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan program. Akhirnya, sampailah kita pada materi pembahasan yang terakhir. Peran guru dalam program bimbingan dan konseling. Guru sebagai informator. Melalui peranan ini, guru dapat menginformasikan berbagai hal tentang layanan bimbingan dan konseling, tujuan, fungsi dan manfaatnya bagi siswa. Kemudian, guru sebagai fasilitator. Guru dapat berperan sebagai fasilitator, terutama ketika dilangsungkannya layanan pembelajaran, baik itu yang bersifat preventif ataupun kuratif. Dibandingkan guru pembimbing, guru lebih memahami tentang keterampilan belajar yang perlu dikuasai siswa pada mata pelajaran yang diajarinya. Yang ketiga, guru sebagai mediator. Dalam kedudukannya yang strategis, yakni berhadapan langsung dengan siswa, guru dapat berperan sebagai mediator antara siswa dengan guru pembimbing. Guru sebagai motivator. Dalam peranan ini, guru dapat berperan sebagai pemberi motivasi siswa dalam memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, sekaligus memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan konseling. Dan yang terakhir, guru sebagai kolaborator. Sebagai mitra seprofesi, yakni sama-sama sebagai tenaga pendidik di sekolah, guru dapat berperan sebagai kolaborator konselor di sekolah. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penulisan atau pengucapan, dengan segenap kerendahan hati saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.